Ya, baik. Jumpa lagi ya. Kali ini kita masuk ke materi kedua untuk mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu kita bicara tentang perencanaan pesan komunikasi bisnis. Nah, di materi ini nanti ya, yang akan kita pelajari itu adalah tentang proses sistematis dalam menyusun pesan, terutama pesan-pesan bisnis ya, agar efektif dan tepat sasaran. Kenapa harus seperti itu? Karena untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan ya dalam proses komunikasi dalam konteks bisnis tersebut. Nah, di sini juga yang penting kita pahami ya bahwa yang disebut pesan bisnis itu punya karakteristik-karakteristik tertentu. Yang pertama dia harus purposeful atau dia punya tujuan yang jelas. Kemudian dia juga audience center atau berorientasi pada audiens. Kemudian dia juga harus efisien dan ekonomis ya. Contoh misalnya seorang manajer itu ingin mengumumkan perubahan jam kerja, maka dia perlu merencanakan isi pesan tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan atau resistensi atau penolakan seperti itu. Nah, hal pertama yang akan kita pelajari adalah bahwa dalam proses penulisan pesan bisnis itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua penulisan, yang ketiga penyelesaian. Nah, nanti kita akan bahas secara detail ya masing-masing tahapan-tahapan ini. Dalam tahapan perencanaan itu ada tahapan lagi di dalamnya. Yang pertama, ketika merencanakan, yang kita lakukan itu adalah kita menganalisis situasi, kita kumpulkan informasi, kita pilih media pengiriman pesan yang tepat ya. Kemudian kita lakukan organisasi pesan. Kemudian setelah kita lakukan perencanaan ini semua, setelah selesai, tahapan berikutnya itu adalah kita lakukan penulisan. Nah, ketika menulis itu juga ada tahapan lagi, di mana di sini sebelum menulis kita harus paham siapa audiens kita. Nah, setelah kita pahami siapa audiens kita, lalu kita lakukan penulisan pesan didasarkan pada tahapan sebelumnya, yaitu tahapan perencanaan itu tadi. Nah, setelah proses penulisan itu selesai, maka tahapan terakhir yaitu tahapan penyelesaian. Pada tahapan ini kita cek ulang ya naskah pesan bisnis yang sudah kita buat tadi, kemudian kita revisi, kita produksi, kita proofread atau kita baca ulang dan setelah sudah dianggap sudah sesuai ya, kemudian kita distribusikan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Tahap pertama yaitu perencanaan, kita akan bicara tentang analisis situasi. Nah, dalam proses analisis situasi, yang perlu kita lakukan itu adalah ada dua hal ini. Yang pertama, kita definisikan dulu tujuannya. Yang kedua, kita akan mengembangkan profil audiens. Jadi, situasi yang kita analisis itu ada dua hal. Yang pertama, tujuan dari penulisan pesan bisnis itu sendiri. Kemudian yang kita analisis itu adalah profil si audiens. Nah, kita bahas lebih detail lagi satu persatu. Nah, oke, kita yang pertama adalah melakukan analisis situasi, ya. Nah, analisis situasi ini tujuannya adalah untuk membantu menghubungkan tujuan pengiriman pesan serta kebutuhan dan karakteristik audiens. Yang perlu kita analisis adalah yang pertama tujuan komunikasinya, profil audiens, konteks komunikasi serta dampak yang diharapkan dari pesan. Kenapa ini penting? Karena pesan yang baik itu adalah pesan yang relevan, tepat sasaran, dan sesuai dengan konteks. Yang mana untuk mencapai ini semua, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan analisis situasi. Oke, analisis situasi yang pertama itu adalah kita tentukan tujuan. Nah, di sini kita harus paham dulu, ketika kita mau menulis pesan bisnis, itu tujuan kita itu apa? Apakah kita mau menginformasikan? Apakah kita mau mempersuasi atau membujuk? Ataukah kita mau mengajak berkolaborasi? Nah, tujuan ini penting karena apa? Karena ini nanti akan menentukan bagaimana kita merumuskan pesan bisnis yang akan kita tulis. Seperti itu. Nah, kemudian dalam proses analisis tujuan ini juga perlu kita gali lebih lebih lanjut ya. Kita tanyakan nih, apakah pesan ini nanti akan membawa perubahan? Apakah tujuan yang kita tetapkan itu realistis? Misalnya, contoh misalnya kita baru membuka toko online, kemudian kita pengen mempersuasi salah satu perusahaan misalnya untuk invest ke kita. Nah, di situ kita sampaikan nih bahwa nantinya dalam satu kali pengiriman proposal perusahaan X akan langsung
berinvestasi 90% kepada UKM saya. Nah, itu kan juga nggak realistis seperti itu. Jadi di sini harus ditentukan dulu nih tujuannya realistis apa enggak. Misalnya kita mau menginformasikan dulu nih kepada perusahaan X bahwa ada loh UKM saya ini yang nantinya akan bisa membantu jalannya perusahaan X. Jadi kalau misalnya nanti kita bisa saling bantu, boleh nih perusahaan X tersebut invest ke kami seperti itu. Nah, tujuan pertamanya itu adalah memperkenalkan dulu. Itu kan realistis seperti itu ya. Kemudian penting juga untuk memahami apakah waktu penyampaian itu tepat dan tujuan nanti itu bisa diterima oleh audiens atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian dalam analisis situasi yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah kita kembangkan profil audiens. Kita harus tahu siapa audiens yang akan menerima pesan bisnis kita. Nah, di sini eh, cara mengetahui siapa audiens kita. Nah, itu kita bisa lakukan profiling ya dengan cara seperti ini. Pertama, kita tentukan dulu siapa nih anggota utama audiens. Kita lihat nih berapa ukurannya, berapa jumlah audiens kita, lokasi mereka itu di mana, komposisinya itu seperti apa. Apakah mereka ini laki-laki semua ataukah perempuan semua? Apakah mereka ini orang-orang yang sudah bekerja ataukah masih pelajar, apakah mereka ini ibu rumah tangga ataukah perempuan bekerja di luar misalnya. Nah, ini juga nanti akan menentukan bagaimana cara kita menulis pesan bisnis supaya efektif. Kemudian juga penting nih untuk profiling tentang budaya, usia, jabatan, serta latar belakang mereka. Selain itu juga penting untuk melakukan profiling mengenai tingkat pengetahuan atas informasi yang akan kita sampaikan kepada si audiens. Karena ini juga akan menentukan bagaimana kita menuliskan pesan-pesan bisnis kita. Sama seperti contoh yang tadi sudah saya berikan. Katakan misalnya kita mau kirim proposal investasi ke perusahaan misalnya, tapi dia belum pernah kenal sama sekali nih sama perusahaan kita. Nah, kalau misalnya tiba-tiba kita kita langsung minta, Bapak silakan invest di UKM saya 90%. Nah, itu kan juga nggak mungkin. Karena apa? Karena si perusahaan itu dia belum kenal sama sekali sama kita. Oleh karena itu di sini penting bagi kita untuk memahami atau untuk menganalisis apakah mereka memang sudah punya pengetahuan dasar atas informasi yang akan kita sampaikan seperti itu. Kemudian juga kita perlu menganalisis juga bagaimana ekspektasi audiens atas informasi bisnis yang akan kita sampaikan kepada mereka serta reaksi-reaksi yang mungkin muncul dari pesan bisnis yang kita sampaikan ke mereka. Jadi itu adalah tahapan dalam proses analisis situasi dalam hal ini ketika kita melakukan audience profiling seperti itu. Nah, kemudian tahapan ketiga ya dari proses perencanaan itu adalah mengumpulkan informasi. Jadi tadi yang pertama kita sudah melakukan apa? Eh, Analisis tujuan, kemudian juga analisis audiens ya. Yang ketiga kita kumpulkan informasi. Nah, informasi ini bisa didapat dari pandangan orang lain, dari dokumen, dari atasan, masukan seperti itu ya. Nah, karena pentingnya apa? Pentingnya adalah untuk memahami konteks masalah serta kebutuhan komunikasi yang akan kita lakukan. Nah, lalu informasi seperti apa yang harus kita dapatkan? Nah, informasi yang harus kita dapatkan itu adalah informasi yang akurat di mana datanya itu benar dan bisa dipercaya. Kemudian juga etis ya, serta relevan atau sesuai dengan kebutuhan audiens seperti itu. Kemudian tahapan keempat ya setelah kita tadi sudah analisis tujuan, analisis audiens, mengumpulkan informasi. Yang keempat itu adalah kita merencanakan untuk memilih media apa nih yang cocok ya. Apakah kita sampaikan secara lisan, secara tertulis, ataukah secara elektronik ya, yang mana masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan seperti kita bisa lihat di sini seperti itu. Nah, pemilihan media di sini harus disesuaikan dengan apa? Dengan pertama tujuan komunikasi, karakteristik audiens, serta kompleksitas pesan. Tiga hal ini akan mempengaruhi mana media apa yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis tadi. Apakah lisan, tulisan, ataukah elektronik. Seperti itu ya. Kemudian, eh,
dalam memilih media itu juga penting untuk kita lihat ya, eh, didasarkan pada kekayaan medianya. Apakah memang itu tadi ya didasarkan pada tujuannya, karakteristiknya, serta kompleksitas pesan. Kalau memang pesannya ini merupakan pesan yang kompleks, tentu saja akan lebih baik jika kita memilih media yang memiliki kekayaan pesan itu lebih banyak. Kekayaan pesan yang lebih banyak seperti saya sampaikan pada materi sebelumnya itu adalah ketika kita bisa mengirimkan cue atau isyarat-isyarat yang lebih kompleks ya pada media tersebut. Contoh misalnya kita bisa sampaikan secara langsung face to face atau lewat Zoom seperti ini atau lewat Skype seperti itu. Tapi kalau misalnya memang pesannya ini tercenderung ya, cenderung pesan yang sifatnya informatif saja, maka kita bisa pilih media yang misalnya lewat surat seperti itu ya, lewat email seperti itu, yang tingkat kekayaannya itu jauh lebih rendah seperti itu. Kemudian, nah, setelah tadi semua sudah kita lakukan ya, tadi kita sudah melakukan apa saja. Yang pertama adalah analisis tujuan, analisis audiens, kemudian juga kita memilih media seperti itu ya. Kemudian yang sekarang adalah kita melakukan organisasi pesan. Nah, di sini langkah-langkahnya itu adalah dari informasi tadi, maka pesan ini akan kita organisir. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan kita tentukan ide utama. Kemudian kita batasi ruang lingkupnya. Kemudian kita lakukan penyusunan pesan ya, serta kita pilih pendekatan, apakah pendekatan langsung ataukah tidak langsung seperti itu. Kemudian di sini nah, dalam organisasi pesan, ketika kita menentukan ide utama, eh, penting untuk memahami apa itu topik dan apa ide utamanya. Kalau topik itu kita bicara tentang subjek umum pesan, ya. Tapi ide utama itu adalah pernyataan spesifiknya. Contoh misalnya topiknya itu tentang anggaran. Nah, ide utamanya itu adalah tentang mengajukan penambahan anggaran. Nah, teknik-teknik dalam menghasilkan ide ini bisa dilakukan dengan brainstorming, mind mapping, kemudian juga melakukan tanya jawab seperti itu ya. Kemudian tahapan kedua ya dalam organisasi pesan itu adalah kita harus membatasi ruang lingkup pesan ya serta memilih pendekatan pesan komunikasi bisnis. Nah, pembatasan ini didasarkan pada apa? Berdasarkan data pendukung. Kita punya nggak data pendukung yang banyak sehingga nanti pesan yang kita tuliskan itu sesuai dengan data yang tersedia. Kemudian panjang pesan. Diupayakan itu juga sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertele-tele. Kemudian kita juga harus paham bagaimana perkiraan sikap audiens terhadap pesan yang akan kita sampaikan. Apakah mereka punya kecenderungan untuk mendukung ataukah menolak ya. Serta kedalaman riset yaitu seberapa detail informasi yang perlu kita masukkan ke dalam pesan bisnis tersebut. Kemudian dalam tahapan organisasi pesan ini juga penting untuk memahami pendekatan apa yang harus kita gunakan untuk melakukan penulisan pesan bisnis, apakah secara langsung ataukah tidak langsung. Nah, kalau misalnya audiens ini sifatnya netral, maka kita bisa gunakan pendekatan langsung, yaitu ide utama di awal ya. Jadi, katakan misalnya eh itu tadi ya, kita butuh tambahan anggaran. Nah, kalau misalnya memang kita tahu bahwa eh, sikap atau respon audiens ini akan netral atau positif, kita bisa langsung sampaikan di dalam pesan bisnis itu tambahan anggaran untuk proyek A, misalnya seperti itu. Tapi ketika kita tahu bahwa eh, ada kemungkinan respon dari audiens ini negatif atau tidak tertarik, maka kita bisa gunakan paragraf atau pesan yang sifatnya induktif, di mana ide utama di akhir. Jadi ketika kita bilang kita butuh tambahan anggaran, maka hal pertama yang kita sampaikan itu adalah misalnya
ada kondisi ekonomi yang berubah, kemudian ada situasi perang misalnya, sehingga ini menyebabkan bla 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 bla, sehingga kami membutuhkan tambahan anggaran. Jadi di sini, kapan kita menggunakan direct atau indirect approach atau pendekatan deduktif atau pendekatan langsung atau tidak langsung seperti itu ya untuk mengirim atau menulis pesan bisnis itu bisa kita lihat dari kemungkinan respon dari audiens yang akan menerima pesan kita. Kalau sepertinya mereka responnya positif, kita sampaikan ide utama di awal. Kalau kemungkinan respon mereka itu negatif atau tidak tertarik, kita bisa sampaikan ide utama di akhir atau secara tidak langsung seperti itu. Nah, kemudian tahapan kedua dalam penulisan bisnis itu adalah proses penulisan itu sendiri. Nah, ketika kita menulis, itu kembali lagi penting untuk mengenali audiens. Kenapa ini penting? Karena nanti akan menentukan bagaimana gaya bahasa kita, tone pesan kita, tingkat formalitas kita. Serta ini nantinya akan membantu cara penyampaian yang efektif. Nah, yang perlu diperhatikan itu apa? Yang pertama, latar belakangnya. Usianya bagaimana, pendidikannya bagaimana, jabatannya seperti apa, kemudian tingkat pengetahuan mereka terhadap topik yang akan kita sampaikan ke mereka, serta harapan mereka atas topik yang kita sampaikan ke mereka ya. Karena nantinya dengan profiling seperti ini, kita akan bisa jauh lebih tepat nih untuk menulis pesan-pesan bisnis yang efektif seperti itu. Kemudian yang kedua setelah kita lakukan analisis audiens ya, yang kedua kita mulai melakukan penulisannya ya. Nah, dalam proses penulisan pesan, fokus utamanya itu adalah yang pertama kita harus gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, harus sopan dan profesional serta sesuaikan dengan tone-nya. Tone ini tadi kita sesuaikan dengan siapa audiens kita. Dan penting untuk menghindari ambiguitas serta kesalahan penafsiran. Jadi, kita harus minimalisir penggunaan jargon, bahasa-bahasa yang sifatnya terlalu slang seperti itu ya. Nah, di sini juga penting untuk kita ingat bahwa dalam proses penulisan yang baik itu harus singkat, padat, concise ya, clear, correct, serta sopan seperti itu ya. Kemudian setelah kita lakukan penulisan, terakhir adalah tahap penyelesaian. Nah, dalam tahap penyelesaian ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah revisi. Di sini yang kita lakukan adalah meninjau ulang isi, struktur, serta kejelasan pesan. Kemudian produksi atau memproduksi pesan. Di sini kita siapkan pesan yang akan dikirim. Proofread atau di sini kita cek ulang ya. Yang kita cek di sini adalah kesalahan ejaan, tata bahasa, format seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengirim pesan melalui media yang dipilih yang tadi sudah kita siapkan pada tahap awal, tahap pertama sendiri, tahap perencanaan. Nah, tahap penyelesaian ini merupakan tahapan di mana kita memastikan bahwa pesan bisnis yang kita buat itu sudah siap, akurat, serta profesional sebelum dikirimkan kepada audiens yang kita targetkan. Seperti itu. Nah, ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan. Dan saya kira cukup ya untuk materi kita yang kedua, yaitu tentang penulisan pesan bisnis. Sekali lagi, bagi Anda untuk mahasiswa UT, maka materi ini PPT-nya akan saya eh, sematkan ya, seperti itu di LMS atau di e-learning. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, Anda bisa tinggalkan komentar atau juga bisa menghubungi saya lewat kanal-kanal di sini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di materi komunikasi bisnis selanjutnya. Salam.